Oke, teman Budiman, jumpa lagi di Beyond Headline. Menjelang transisi kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto, banyak sekali terjadi perubahan undang-undang. Ada revisi Undang-Undang Kementerian Negara, ada revisi Undang-Undang TNI, Polri. Ada juga yang terakhir adalah revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden. Dewan Pertimbangan Presiden ini menjadi menarik karena dalam satu hari kemudian rapat paripurna DPR menyetujui perubahan revisi Undang-Undang One Team Press atau Dewan Pertimbangan Presiden. Tidak diketahui apa sebetulnya latar belakangnya, kajian akademisnya, tapi yang pasti adalah rancangan undang-undang Kementerian Negara, rancangan undang-undang TNI, Polri, dan juga rancangan undang-undang soal One Team Press adalah bagaimana memperbanyak pos-pos untuk Dewan Pertimbangan Presiden, memperpanjang pos untuk perwira-perwira tinggi TNI bisa duduk di jabatan-jabatan sipil. Yang terakhir memang ramai dibicarakan soal akan ada perubahan dari Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Itu dikutip dari Ketua Badan Legislasi DPR. Yang pertama adalah One Team Press, berubah menjadi semacam Dewan Pertimbangan Agung. Jumlahnya kemudian tidak dibatasi, dari 9 menjadi berapa. Itulah yang kemudian dilemparkan oleh Balik DPR. Berbicara soal Dewan Pertimbangan Agung, itu adalah dewan yang sudah lama melekat sejak bangsa ini hadir. Dalam Undang-Undang Dasar 45 yang baru memang disebut di pasal 16, susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang. Artinya sudah ada dasar konstitusionalnya. Lalu disebutkan tugasnya adalah Dewan berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan memajukan usul kepada pemerintah. Dan dalam undang-undang, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1978 disebutkan jumlah anggota DPA itu sebanyak 45 orang. Tugasnya sama, memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan juga kemudian memberikan masukan kepada usulan kepada pemerintah. Sedang di tahun 67, di Undang-Undang tahun 67 disebutkan jumlahnya 29 orang, terdiri dari tokoh politik, tokoh karya, tokoh daerah, dan tokoh nasional. Itu adalah sejarah dari Dewan Pertimbangan Agung. Tapi dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45, khususnya di perubahan keempat, Dewan Pertimbangan Agung bab 4 mengenai Dewan Pertimbangan Agung ini dihapus. Dihapus itu artinya dihilangkan dan kemudian disisipkan satu pasal bahwa Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden. Nah, yang menjadi rujukan kemudian adalah dalam undang-undang soal One Team Press. Disebutkan dalam undang-undang itu, pertama adalah Dewan Pertimbangan Presiden ini berkedudukan di bawah Presiden, artinya tidak lagi menjadi lembaga tinggi negara. Kalau lembaga tinggi negara, tentunya ini akan mengubah konstitusi. Bertanggung jawab kepada Presiden, memberikan masukan, baik diminta maupun tidak diminta. Itu tugas dari One Team Press yang ada sekarang. Pertimbangannya bersifat tertutup, artinya pertimbangan apapun tidak boleh disampaikan kepada publik, dilarang disampaikan kepada publik. Hanya pada satu era, di era Adnan Buyung Nasution, Buyung pernah membuat buku, bahkan pertimbangan-pertimbangan yang pernah disampaikan kepada Presiden. Nah, sekarang yang ramai dibicarakan adalah bagaimana pertimbangan atau perubahan dari Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Secara nomenklatur bisa saja diubah, karena Undang-Undang Dasar hanya menyebutkan membentuk Dewan Pertimbangan. Mau disebut Dewan Pertimbangan Agung, mau disebut Dewan Pertimbangan, Badan Pertimbangan, itu adalah sah-sah saja.
Masalahnya adalah apakah Dewan Pertimbangan Agung yang nanti dibuat dalam revisi undang-undang itu berada di bawah presiden atau sejajar dengan presiden atau seperti apa. Nah, itulah yang perlu dikaji lebih jauh. Yang kedua adalah apa peran dan fungsi dari Dewan Pertimbangan Agung tersebut. Nah, itulah yang akan menjadi kajian yang menarik, karena jika ditempatkan sebagai lembaga tinggi negara sejajar dengan presiden, tentunya harus melalui perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, kalau hanya kemudian menambah jumlah Dewan Pertimbangan Agung, itu juga sah-sah saja. Silahkan saja itu kemudian diubah. Tapi yang perlu dilihat adalah konsekuensi dari jumlah Dewan Pertimbangan Agung itu akan menambah budget, akan menambah anggaran, dan bisa saja ditebak sebagai memberikan ruang kepada presiden untuk menempatkan sejumlah tokoh dalam Dewan Pertimbangan Agung. Yang ketiga juga sebenarnya siapa yang akan duduk di Dewan Pertimbangan Agung. Apakah tetap 9 seperti yang ada sekarang, atau lebih dari 9, atau kemudian bukankah itu akan menambah beban dari negara. Dan yang juga perlu dipikirkan adalah kalau tetap berada di bawah presiden, bagaimana dengan posisi seperti kantor staf presiden, staf-staf khusus presiden, dan banyak sekali staf-staf yang ada. Apakah itu tidak sebaiknya kemudian ditata secara bersama, bukan hanya sekedar mengubah undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden, tetapi juga memikirkan kenapa tidak sekalian saja dibuat sebuah undang-undang baru yang namanya adalah Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. Dan yang juga lebih penting lagi adalah sebagaimana pernah diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi, perlu adanya meaningful participation. Participation artinya ada partisipasi bermakna dari masyarakat, agar masyarakat ini merasa terlibat atau dilibatkan dalam pembentukan desain, pembentukan perubahan undang-undang. Jadi jangan sampai kemudian diasumsikan bahwa undang-undang dibuat untuk kepentingan mereka yang berkuasa, sehingga undang-undang yang dipakai untuk memperkuat pemberantasan korupsi seperti rancangan undang-undang perampasan aset dan undang-undang lain menjadi seakan-akan dibiarkan saja. Itu akan membenarkan tesis dari filsuf Thrasymachus bahwa undang-undang adalah untuk kepentingan yang berkuasa. Jadi kita nantikan bagaimana DPR mengajak publik untuk terlibat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden menjadi semacam Dewan Pertimbangan Agung.